Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kisah Sahib al-Jannatain. Kisatu Sahibi al-Jannatain. Kisah orang yang memiliki dua kebun yang ada di surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-32 sampai ke-44. Yang membawa Al-Quran bisa buka Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Artinya, dan berilah perumpamaan untuk mereka dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini satunya kafir, satunya mukmin. Yang kafir ini kaya, yang mukmin ini miskin. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin. Dan kami beri kepada salah satu dari keduanya dua kebun kurma. Jadi yang dimaksud dengan dua kebun adalah dua kebun anggur, maaf. Dua kebun anggur. Jadi yang diberi dua kebun anggur ini, ya, yang memiliki harta kekayaan yang banyak ini orang kafir. Wa hafafnahuma binakhl, dan kami kelilingi dua kebun tersebut dengan pohon-pohon korma. Jadi ada dua kebun yang luas dikelilingi dengan pohon-pohon korma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara keduanya di antara dua kebun tersebut zar'a, kami buat ladang di tengah-tengahnya antara dua kebun anggur tersebut. Jadi antum bisa bayangkan orang tersebut memiliki harta kekayaan yang banyak, dua kebun, kemudian kebun itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, di tengahnya ada ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna
khilalahuma nahara. Dua kebun tersebut menghasilkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun buahnya. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di celah-celah kebun tersebut sungai. Sangat indah sekali kebunnya. Ya. Jadi kebunnya berbuah. Anggur-anggur itu buahnya luar biasa. Ya. Kemudian kata Allah, semuanya berbuah. Tidak berkurang. Ini yang Allah sifati dari kebun itu. Dan indahnya di antara kebun itu kami alirkan di celah-celahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungai, sebuah sungai. Wa kanat lahu thamarun. Wa kanat lahu thamarun. Dan dia memiliki harta benda atau buah. Ya, buahnya banyak. Nah, ini dari ayat yang tadi saya baca sampai ayat ini sifat dari buah atau dua kebun tersebut. Ya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia berkata kepada kawannya yang beriman, dia bercakap-cakap kepada kawannya ini, dia berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku memiliki anak yang lebih banyak darimu, dan pengikutku lebih kuat. Ini kata orang kafir ini. Dia sombong. Ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia pun masuk ke kebun tersebut, kebun miliknya. Kemudian ketika melihat wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia berkata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak kira kalau kebun ini akan binasa selamanya. Tidak akan pernah binasa. Lupa dia sama Allah. Masuk ke kebunnya, lihat kebunnya yang indah, berbuah semua, ya. Kemudian dia lupa bahwa harta benda ini sementara. Nah, itulah ikhwan. Harta kekayaan ini bisa membuat orang lupa. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Dan aku tidak mengira, ya, artinya dia tidak yakin bahwa hari kiamat itu tegak. Ini kufurnya dia. Wa la irudittu, apabila aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan menjumpai lebih bagus, lebih baik dari ini. Artinya aku akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik lagi. Dia maghrur, dia tertipu. Dia tertipu dengan harta bendanya. Kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Kawannya yang beriman berkata kepadanya, bercakap-cakap kepadanya, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau ingkar, kufur terhadap Allah Rabbmu yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentukmu sebagai laki-laki yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dia adalah Allah Rabbku dan aku tidak akan berbuat syirik
artinya menyekutukan Rabbku dengan apapun dan dengan siapapun. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa engkau ketika memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka mala wa walada, sekalipun kau melihat aku lebih sedikit harta darimu dan lebih sedikit anak. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Semoga Rabbku memberikan kepadaku kebun yang lebih baik, atau memberikan kepadaku sesuatu yang lebih baik dari kebunmu. Kemudian mengirimkan petir kepada kebunmu dari langit sehingga dia menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghaura, atau airnya menjadi surut masuk ke tanah. Falan tastati'a lahu talaba, dan kau tidak bisa mengambilnya, mencarinya. Wa uhita bi thamarihi, kemudian Allah menjelaskan tentang hasilnya. Ini al-jaza' min jinsil amal. Wa uhita bi thamarihi, ya, maka harta kekayaannya dibinasakan. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka jadilah dia menyesal. Allah menyebutkan yuqallibu kaffaihi, dia membolak-balikan dua tangannya, dua telapak tangannya, tanda menyesal. Ala ma anfaqa, atas apa yang telah ia infakkan, atas apa yang telah dia belanjakan. Jadi ala ma anfaqa fiha ini kata ulama maknanya umum. Infak jasadi, infak dan maknawi. Dia infakkan hartanya, waktunya, badannya, tenaganya, bolak-balik, kemudian lihat-lihat dan selalu memantau apa? Dan melihat-lihat kebunnya, kepengurusannya, ya. Kemudian sudah menghayalkan hasil jerih, hasilnya nanti dan seterusnya. Semuanya hilang begitu saja dalam waktu sekejap. Wahiyya khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon-pohon anggur itu roboh beserta penyangganya, yakni parak-paraknya itu roboh, ya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, kemudian dia berkata, ya laitani, sekiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, tidak ada sekelompok ya orang pun yang sanggup menolongnya, dan dia bukan termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah ya bahwa pertolongan itu hanya milik Allah. Al-walayatu lillahil haq, hanya milik Allah yang hak, yang maha benar. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba, dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, lebih baik pahalanya dan lebih baik balasannya. Ini ikhwan yang akan kita bahas, dan insyaallah taala kita akan bacakan faedah-faedahnya yang bisa kita ambil dari cerita ini atau kisah ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Kahfi ini. Ada 4 hal ikhwan fillah. Ada 4 unsur yang disebutkan oleh Syekh di sini yang akan beliau bicarakan. Yang pertama adalah
wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Orang yang punya dua kebun ini masuk ke kebunnya ya dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Unsur yang kedua atau poin yang kedua yang akan dibahas adalah Ibna Adam akafarta billadzi khalaqaka min turab. Wahai anak Adam, apakah engkau ingkar kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, dari setetes mani? Ya. Kemudian poin yang ketiga yang akan dibahas adalah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan. Kemudian yang keempat kata muallif rahimahullah, nadamun fi waqtin la yanfa'u fihi nadam. Penyesalan di waktu yang penyesalan itu tidak bermanfaat. Poin yang pertama di kisah ini ya disebutkan bahwa orang kaya ini masuk ke kebunnya, ke hartanya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Ikhwati fillah, banyak di antara manusia mengira bahwa kekayaan ini merupakan dalil, bukti bahwa Allah mencintainya. Dan kemiskinan, kefakiran merupakan dalil atau bukti bahwa Allah membenci seorang hamba. Perlu diingat bahwa ini merupakan dzan, prasangka yang salah, yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 16, kita perhatikan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu, kata Allah, kalau diuji oleh Rabb-nya, dimuliakan, kemudian diberi kenikmatan, dia mengucapkan apa? Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun ketika diuji oleh Rabb-nya, kemudian disempitkan hartanya, dia berkata apa? Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Ini prasangka sebagian manusia dan banyak manusia. Ketika dikasih kaya, oh Rabbku memuliakanku. Ketika dikurangi hartanya, disempitkan hartanya, susah, dia mengatakan Rabbku menghinakanku. Ketika dikasih harta, kekayaan, Rabbku memuliakanku. Ketika dikurangi hartanya, dia mengatakan Rabbku menghinakanku. Ini prasangka yang keliru. Dzan yang khati. Ya. Karena apa ikhwani fillah? Dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintainya. Adapun iman, ilmu, amal soleh, tidaklah Allah berikan melainkan kepada orang yang Allah cintai. Ini yang harus kita yakini. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dijelaskan di sini, timbangan yang keliru ini, timbangan yang terbalik ini, ya, ternyata telah terjadi. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang-orang kufar Quraisy, ya, dan mereka mengira mereka lebih utama dari siapa? Dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang fakir, yang miskin, ya. Mereka ingin Nabi SAW mengusir orang-orang miskin dari kalangan sahabat untuk tidak satu majelis dengan mereka. Jadi menyendiri majelisnya, khos majelis orang-orang kaya. Orang kafir itu begitu. Ya. Jadi majelisnya khusus. Karena tidak sederajat, kata mereka orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya
di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Lihat, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar. Bersabar dengan siapa? Ma'al ladzina, bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari, yang menginginkan wajah Allah semata. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah dua matamu berpaling dari mereka. Karena apa? Karena menginginkan zina. Zina ini apa namanya? Keindahan kehidupan dunia semata. Ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dua matamu berpaling dari mereka karena hanya menuruti orang-orang kaya kafir mereka itu, menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan orang tersebut mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya melampaui batas. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah dalam ayat yang mulia ini melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita kembali ke kisah ini. Di kisah ini ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada mereka dengan dua orang, yang satunya kaya, orang kafir, satunya miskin. Orang kafir ini memiliki dua kebun yang Allah sifatkan dalam ayat-ayat tadi. Ada 6 sifat. Ya. Ada 6 sifat yang kebun yang dimiliki oleh orang tersebut. Sifat yang pertama dari kebun itu adalah kana kaunu kulli wahidatin minhuma jannah. Jadi dua-duanya disebut jannah. Kebun. Jannah, kebun yang rindang. Jannah, namanya jannah. Ya, indah. Karena keindahannya disebut jannah. Kebun ini. Ini yang pertama sifatnya. Yang kedua, sifatnya adalah wa hafafnahuma binakhl. Kami kelilingi dua kebun ini dengan pohon-pohon apa? Kurma. Jadi dikelilingi pohon-pohon kurma. Semacam kalau bahasa Jawanya rajeg, tahu rajeg? Pagar. Ya, dipagari dengan kurma, dikelilingi dengan kurma. Di dalamnya ada kebun. Kebun apa? Nah, kebun anggur. Nah, sifat yang ketiga dari kebun ini kata ulama dari firman Allah adalah waja'alna bainahuma zar'a. Di tengah dua kebun ini ada ladang. Sifat yang keempat adalah kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Semuanya berbuah dari pohon-pohon yang ada di dua kebun ini dan tidak berkurang sedikit pun buahnya. Itu bisa bayangkan ya, keindahan kebun tersebut. Dan yang punyanya, wah, panen besar nih. Karena berbuah, sudah berbuah. Ya. Dan orang yang berhasil berkebun ini kaya. Kemudian yang kelima, wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Sifat yang kelima dari kebun tersebut adalah di celah-celah kebun tersebut ada sungai. Jadi sangat mudah, pengairannya itu tidak susah. Ya. Jadi semua disiapkan sama Allah. Untuk pengairannya enggak susah-susah. Sifat yang keenam, wa kana lahu thamar. Lahu kembali ke rajul tadi. Orang ini memiliki buah yang besar, kekayaan yang sangat banyak.
Ini 6 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kebun yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Tapi tentunya ikhwan fillah, ya, orang kalau lupa sama Allah, jauh dari agama, dikasih harta, ya, semakin jauh. Lupa. Maka Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, manusia itu la yatgha, melampaui batas. Ar-ra'ahus taghna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Ketika waktu miskin belum punya apa-apa, ya, ingat Allah. Tapi ketika dikasih merasa cukup, lupa sama Allah. Lupa yang ngasih itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita kembali ke ayat surat Al-Kahfi, ayat-ayat surat Al-Kahfi. Kita lihat dari ayat yang ke 34 sampai 36, bagaimana kelakuan dari orang kaya yang tertipu ini. Allah berfirman, wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'zu nafara. Ya, dia berkata, ana lebih banyak, harta saya lebih banyak, pengikut saya lebih kuat daripada engkau. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ini yang pertama, dia masuk kebunnya mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, dia mengira bahwa kebunnya itu baqiyah, kekal. Dan kenikmatannya itu daim, terus menerus. Banyak orang yang dikasih kenikmatan berupa harta benda menganggap seperti ini. Kenikmatannya itu terus menerus. Subhanallah. Lupa. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah mencabut harta benda dari siapapun. Sangat mudah. Ya. Banyak kejadiannya. Kemarin kaya jadi miskin. Ditipu oleh orang miliaran, punya rumah di sana sini, enggak punya rumah lagi. Ya. Kemudian kebakaran, kemudian dan seterusnya. Atau sakit, dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh, habis hartanya untuk berobat. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku enggak kira kalau kebun ini akan apa? Binasa selamanya. Saya enggak nyangka kalau kebun ini akan hancur. Harta kekayaannya akan hancur. Dia masuk ke kebunnya, berkata demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena dia condong ke dunia, maka dia lupa akan negeri akhirat. Dan dia pun berkata, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Aku enggak sangka, ya, kalau hari kiamat itu akan tegak. Kemudian dia terlalu pede. Kafir tapi pede. Ini banyak. Enggak beramal, pede. Ya. Ini namanya apa tuh? Enggak punya amalan, pede. Mengharapkan kepada rahmat. Dan banyak seperti ini. Rahmat Allah luas. Ya. Rahmat Allah, Allah Maha Pengasih, penyayang. Enggak beramal pun, nanti anak akan dikasih surga, masuk surga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah gambarkan orang ini. Ya. Orang ini berkata, "Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan menjumpai tempat kembali yang lebih baik. Kepedean. Ini namanya apa? Berharap roja yang salah.
roja yang keliru. Berharap yang keliru. Berharap tanpa amalan. Berharap tapi melakukan maksiat. Ya. Kemudian gururnya ini membuat dia menjadi sombong kepada orang miskin. Makanya kita jumpai banyak orang-orang yang jauh dari Allah dan dikasih sedikit saja kekayaan sama Allah, dia sombong. Membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang miskin. Ya. Baru dikasih mobil sama Allah, bangga diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara." Hartaku lebih banyak dan berikutku lebih kuat. Ini lupa dia, ya. Padahal subhanallah ikhwan fillah, tafadul, keutamaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta, ya, dari banyak harta benda. Keutamaan itu dilihat dari ketakwaan yang harus kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55 sampai 56, "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Mudah-mudahan kita bisa ingat ayat ini, ikhwan. Allah berfirman, apakah mereka mengira bahwa harta yang kami berikan, juga anak-anak yang kami anugerahkan kepada mereka, berarti kami segerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka? Bal la yash'urun. Sekali-kali tidak, atau tidak. Mereka tidak menyadarinya. Nah, ini persis seperti prasangka banyak di antara manusia, ikhwan, kalau dikasih harta benda, banyak anak, berarti Allah segerakan kebaikan. Berarti Allah ini menginginkan kebaikan pada orang ini. Padahal tidak. Yang diinginkan kebaikan itu apa? Belajar agama, ibadah, takwa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian kita lihat juga surat Saba ayat 37, 38. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi kata Allah, harta-harta kalian, anak-anak kalian itu tidak mendekatkan kepada kami illa man amana wa amila salihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud di'af bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Maka bagi mereka pahala yang berlipat ganda disebabkan amal mereka, dan mereka di tempat-tempat yang tinggi merasa aman. Yang kedua ikhwan fillah, unsur yang kedua, Ibnu Adam, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Wahai anak Adam, apakah engkau ingkar kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah? Kita lihat ikhwan fillah, orang yang diberi dua kebun tadi berkata dengan perkataan yang jelek kepada kawannya. Nah, kemudian disambut, dijawab dengan nasihat. Allah berfirman, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadzi khalaqaka min turab, thumma min nutfah, thumma sawwaka rajula, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Apakah engkau kufur? Apakah engkau ingkar kepada Rabbmu yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentukmu menjadi seorang laki-laki yang sempurna? Akan tetapi dia adalah Allah Rabbku, aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Nah, ini ada nasihat ikhwani fillah
dari Syekh Muallif rahimahullah, Ibn Adam, wahai anak Adam, ayuhal maghrur bimalik, bighinak, bijahik, bimansibik, wahai orang yang tertipu dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan bijahilika, ya di sini dengan kebodohanmu ya. Tapi Anda yakin bijahik, jadi ini kewibawaan. Bimansibika, dan orang yang tertipu dengan mansib, kedudukan, ya. La tansa aslaka alladhi bada'a minat turab. Jangan lupa asalmu yang awalnya diciptakan dari apa? Dari tanah. Summa nutfah, kemudian dari setes air mani, summa alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian at-tufulah, jadi anak kecil, asy-syabab, kemudian jadi anak muda, asy-syaikhuhah, kemudian menjadi tua, summa ya'tikal maut, kemudian datang kematian. Al-qabru wal ba'tsu wal hisab wal jazaa'u wal jannatu awin nar. Kemudian setelah itu masuk ke kuburan, kemudian dibangkitkan, ada hari penghisaban, ada pembalasan. Kemudian bisa masuk surga atau neraka. Ini perjalanan hidup manusia. Nah, kita nggak boleh lupa tentang hal ini. Kemudian diingatkan ikhwani fillah ya oleh orang mukmin tadi, dan mengapa engkau ketika memasuki kebunmu tidak mengucapkan apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Syekh berkata, walihada qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, beliau nukil di Ibnu Katsir. Sebagian salaf berkata, man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyakul masya Allah la quwwata illa billah. Siapa saja orangnya yang merasa takjub dengan keadaannya, dengan hartanya, dengan anaknya, maka hendaknya dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini faedah besar. Jadi kalau kita merasa takjub dengan apa yang Allah berikan pada kita, titipan Allah, harta, kemudian rumah, kemudian mobil, tanah, ya, diberi mudah sama Allah. Kita jangan lupa mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jangan seperti Qarun. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena hasil ilmu pengetahuanku. Ya. Kalau misalkan merasa takjub dengan keadaannya, jangan lupa ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jangan, oh saya kan hebat karena saya olahraga terus, jadi nggak kena corona. Misalkan gitu. Kuat. Kena corona pun OTG doang. Orang tanpa gejala. Kan gitu. Merasa takjub dengan keadaannya. Oh saya kan kuat. Karena apa? Karena ngangkat barbel terus. Latihan terus. Sampai kotak-kotak badan saya. Ya. Seperti itu. Takjub. Takjub dengan keadaannya. Padahal ke masjid jarang. Ya. Takjub. Kemudian ketika ngelihat anaknya Masya Allah cakep, gemuk, sehat. Jangan lupa kita ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan, oh saya kan kasih vitamin tiap hari. Ya tidak. Dan Masya Allah, saya juga bervitamin. Istri saya juga vitamin. Maka anaknya sehat, gemuk-gemuk, lucu-lucu. Tidak boleh. Ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ngelihat anaknya pinter, ranking 10, jangan ranking 1 lah ya. Atau ranking 5, atau ranking 1. Kita mengucapkan Masya Allah
la quwata illa billah. Lihat anaknya hafal juz amma. Hafal juz 30. SD kelas 2, kelas 1 hafal juz 30, Masya Allah. Kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jangan bilang siapa dulu bapaknya, siapa dulu emaknya, terus emang ente siapa? Kan gitu. Jadi kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Di sini dikatakan oleh hadza qala ba'du salaf. Oleh karena ini sebagian salaf berkata, man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi, ya, barang siapa yang merasa takjub dengan sesuatu dari keadaannya atau hartanya atau anaknya, falyaqul masya Allah la quwata illa billah. Maka hendaknya dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Apa arti masya Allah? Apa arti masya Allah? Arti masya Allah adalah kita harus yakin semua terjadi kehendak Allah. Masya Allah. Di sini katakan fa masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ini harus kita yakini. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, pasti terwujud. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terwujud, pasti tidak terjadi. Ini makna dari Masya Allah. Baik, ketika kita dapat rizki, Masya Allah la quwata illa billah. Lihat hewan ternak kita yang bagus-bagus, ya, ayamnya bertelur semua dan bisa dijual, ya, kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Lihat ke kebun, mangganya, mangga Indramayu, ya, matang semua, bagus-bagus, kita ucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Nernak ikan, ikannya Masya Allah ikan lele atau apa segala macam, jadi Masya Allah la quwata illa billah. Jadi jangan, wah ini karena kepintaran kita nih, ya, jadi seperti ini. Lupa sama Allah. Nah, seorang muslim mukmin enggak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti Masya Allah adalah Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terwujud. Apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terwujud. Nah, itu. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin ini enggak mungkin pakai jimat. Ya. Enggak mungkin macam-macam. Nah, itu. Kemudian apa arti la quwwata illa billah? Di sini katakan iqraran minka bi annama qawita bihi ala imaratiha wa tadbiri amriha innama huwa bi ma'wanatihi wa ta'yidihi. Idz la yaqwa ahadun fi badanihi wala fi milki yadihi illa billah. Ini maknanya bagus sekali. Ya. Dilihat dari tafsir Qurtubi, dinukilnya dari tafsir Qurtubi. Arti dari la quwwata illa billah adalah pengakuan dari engkau bahwasanya kekuatanmu dalam memakmurkannya, dalam mengurusinya itu sesungguhnya atas pertolongan Allah. Itu sesungguhnya atas ma'unah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang kuat badannya, ya, dan dia tidak bisa mengurusi apa yang ada di tangannya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah la quwata illa billah. Ya, melihat keadaan kita sehat, istri, anak, ya, kemudian nyaman, Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Ini saja barangkali ikhwan fillah yang bisa kita sampaikan, ya. Insyaallah kita bahas sedikit lagi, kemudian masuk ke fawaidnya. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tadi banyak sekali. Tapi kita bahasnya insyaallah setelah beberapa pekan kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.